Part selanjutnya. Setelah keberhasilan misinya, kini kita berpindah di luar portal dungeon di rumah sakit. Untungnya, Sontai keluar dari masa kritisnya dan sedang masa pemulihan. Di dekatnya saat ini, wakil Gulkenus sedang menjaganya. Setelah mengelupas kulit apel tersebut, dirinya mengungkapkan jika hari ini, hari di mana mereka akan menjalankan misi penyelamatan. Dan mungkin saja misinya sudah selesai. Oleh karena itu, kau harus bangun sekarang agar bisa menyambut yang lain dengan senyuman. Ketika wakil Gulkenus berkata hal demikian, tiba-tiba saja mendengar perkataan itu, tangan Sontai kini mulai bergerak. Setelah kejadian tersebut, kini panel berpindah di luar pintu masuk dungeon, tepatnya di basecamp milik Gulkenus berada. Di tengah Parwontai dan manajer Gul sedang menunggu informasi misi penyelamatan ini, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah portal di dekatnya. Melihat portal tersebut, mereka bertanya-tanya, apa itu? Sebuah portal dari tim penyelamat. Namun, ketika sebuah lengang keluar dari portal itu, di sisi Parwontai, ia pun kini kembali mengingat kejadian ketika Sontai berhasil keluar dari portal tersebut. Mengingat Sontai keluar dengan kondisi terluka parah, membuat Parwontai menutup mata. Tubuhnya gemetar, begitu sangat cemas dengan keadaan timnya. Namun, ia pun berusaha membuka matanya, dan ketika ia membuka mata, melihat sang adik tepat di hadapannya, ia pun tak menduga akan hal ini. Wajahnya terharu, dan saking terharunya, ia tak dapat membendung air matanya yang mengalir membasahi wajahnya. Kemudian, di sisi Sangwo, akhirnya kini ia telah kembali di tubuh utamanya. Walaupun ia berhasil kembali karena efek ledakan yang ia terima sebelumnya, tetap saja efeknya masih berasa kepadanya. Namun, ia pun dikejutkan melihat Parwontai mendekati adiknya, di mana Parwontai bertanya kepada Paryuna, "Apa kamu baik-baik saja?" Dan Paryuna pun membenarkannya. Walaupun sebenarnya saat di dalam portal, ia dan rekan setimnya dalam keadaan begitu sulit, Paryuna meyakinkan Parwontai jika ia begitu kuat. Ia pun menduga, jangan-jangan Parwontai membuat masalah besar di guilnya selama dirinya pergi. Namun, belum selesai perkataan Paryuna, dengan tubuh gemetar karena begitu sangat khawatir kepada sang adik, Parwontai langsung saja memeluk sang adik dengan erat. Walaupun Paryuna bertingkah kuat di hadapannya, ia begitu sangat mengenalnya. Dan sekarang situasinya sudah membaik. Kalian sudah kembali dengan selamat. Mendengar perkataan sang kakak, ya tentu saja Paryuna kini tak dapat memendung tangisnya. Karena sudah tak dapat menyembunyikan apapun kepada sang kakak, ia pun meminta maaf kepadanya. Karena hampir berpikir jika tim penyelamat tidak akan datang, dan karena kesalahannya, ia tak dapat menyelamatkan Song Ah. Melihat mereka berdua, rekan guilnya juga ikut tersentuh. Begitupun juga dengan Sangwo yang melihatnya. Namun, di rumah sakit, melihat Sontai telah siuman. Tentu saja, sang dokter begitu sangat terkejut melihat para hunter dapat sembuh dengan sangat cepat. Tapi, di sisi lain, wakil Gulkenus cukup senang melihat Sontai baik-baik saja dan mengajaknya untuk lekas pula bertemu dengan rekan setimnya. Setelah berkata hal demikian, kini kita kembali di scene utama. Saat itu, di tengah Sangwo mengecek statnya. Nomor 2 datang mengembalikan pedang, potion, dan gulungan teleportasi kepada Sangwo. Dan setelah mengambilnya kembali, Sangwo pun nampak penasaran dengan perkembangan statnya. Namun, lagi-lagi belum sempat mengeceknya. Tiba-tiba saja, ia pun dikejutkan dengan panggilan dari Parwontai, di mana saat itu, Yuna dan Wontai datang kepadanya. Dan di hadapannya, mereka berdua langsung berucap terima kasih kepada Sangwo. Dan melihat mereka berdua bertindak seperti itu, Sangwo pun lekas meminta mereka untuk menegakkan kepalanya. Menurutnya, ia cuma melakukan tugas karena Anda memberiku pekerjaan yang cukup bagus. Namun,
menurut pemikiran Parwontai, hubungan ini belum usai. Jika kamu merasa kesulitan, segeralah hubungi kami. Gulkenus akan selalu melakukan yang terbaik untuk membantumu dengan segala kemungkinan. Dan aku akan menjanjikan hal itu. Mendengar jawaban Wontai, itu adalah situasi yang sangat menguntungkan buat Sangwo. Namun, ia pun lekas memberikan gulungan teleportasi itu kepada Wontai. Ia menjelaskan jika ia telah menggunakan satu gulungan untuk membunuh es golem. Dan ketika Sangwo ingin memberikan gulungan itu, Wontai meminta Sangwo untuk menyimpan saja gulungan tersebut, di mana ia sudah berniat untuk memberikannya padamu, serta semua item lain yang tidak dipakai selama ekspedisi. Walaupun begitu, Sangwo pun menanggapi, jika ini tetap milik Gulkenus, ia akan merasa tidak enak jika kamu tidak mengambilnya. Dan oleh karena itu, mau tak mau, Wontai pun mengambilnya kembali. Dan ketika mereka berdua meranjak pergi, Yuna bertanya kepada Wontai, jika apa Sangwo selama ini dia berada di sini. Dan Parwontai pun membenarkannya. Dia sibuk mengontrol klonnya dengan skill familiarnya. Tapi selama ini dia memang selalu berada di sini. Mendengar jawaban itu, Yuna pun masih belum dapat mengerti jika saat itu dirinya pikir mereka semua adalah sosok yang asli, di mana mereka semua hanya berusaha menenangkan kami. Dan tentu saja Wontai pun juga hampir tak mempercayainya, karena skill yang langka seperti itu ternyata ada. Sambil mengamati Sangwo yang ada di belakang, Wontai bertanya-tanya di dalam hatinya, kira-kira akan sekuat apa dia ke depannya. Dan singkatnya, ketika mereka semua telah kembali dari portal, Sangwo pun nampak terkesima mengamati cuaca hari ini cukup sangat cerah. Oh iya, kau pasti sibuk begitu kau kembali, tanya Sangwo kepada Wontai. Dan Wontai pun membenarkannya, di mana ia harus memeriksa kesehatan tim 1 dan juga bersiap untuk melakukan pemakaman. Ujar Wontai bersedih akan kematian Song-ah. Mendengar itu, Sangwo pun hanya terdiam. Namun, di tengah Sangwo terdiam, tiba-tiba saja sebuah pesan di ponselnya terus berbunyi. Dan ketika Sangwo mengeceknya, menurutnya karena dia tidak dapat sinyal di dalam portal, dirinya jadi kebanjiran pesan. Tapi ketika Sangwo membaca seluruh pesan tersebut, ia pun begitu sangat terkejut, di mana isi pesannya dari Kim Ah-yeon jika agen Kang Junmo telah diculik oleh para bajingan dari Guild Silvermoon, di mana saat ini dirinya sedang mengikuti mereka sekarang. Melihat seluruh pesan itu, ya tentu saja membuat Sangwo begitu sangat kesal mengetahui kondisi Kang Junmo tidak baik-baik saja. Lekas, Sangwo memberitahukan kepada Wontai jika saat ini, sekarang ia harus ke suatu tempat. Dan ketika Wontai bertanya mengapa, Sangwo menjelaskan jika para member Silvermoon telah menculik agen Kang Junmo. Mengetahui Kang Junmo telah diculik, Wontai pun bertanya mengapa Guild Silvermoon melakukan ini. Dan mau tak mau, Sangwo pun akhirnya menjelaskannya jika dirinya telah sedikit bertengkar dengan mereka sebelumnya. Mereka berusaha mengambil alih hunting ground yang hendak kupakai. Namun, belum selesai perkataan Sangwo, lekas Wontai pun memberinya gulungan teleportasi yang tadi diberikannya. Kau harus memakai ini untuk pergi ke Guild Silvermoon. Melihat gulungan itu, Sangwo pun mencoba ingin beralasan untuk tidak mengambilnya. Tapi melihat keteguhan dari Parwontai ingin memberikannya secara tulus dan demi membantu agensinya, akhirnya Sangwo pun mengambil kembali gulungan tersebut. Setelah kejadian itu, kini kita berpindah di suatu tempat. Di area itu nampak begitu banyak dari anggota Guild Silvermoon sedang menjaga lokasinya. Dan tidak jauh dari sana, Kim Ah-yeon telah sedari tadi mengamatinya. Namun ketika ia begitu sangat serius mengamati tempat tersebut, tiba-tiba saja ia pun dikejutkan ketika seseorang kini mencekiknya dengan sangat kuat. Melihat wajah Kim Ah-yeon, pria tersebut tidak mengetahuinya. Lekas ia pun bertanya, "Siapa kau ini? Mengapa kau berkeliaran di sini?" Ujar pria itu menatap Ah-yeon dengan penuh kecurigaan. Kendati demikian,
Setelah mengamati wajah Ahyeon cukup lama, menurut pria itu, wajah Ahyeon tampak tidak asing baginya. Namun, di tengah pria itu mengancam Kim Ahyeon, di belakangnya kini muncul sebuah portal teleportasi. Dan ketika seseorang keluar dari portal tersebut, ya tentu saja sosok tersebut dia tidak lain adalah Sangwoo. Walaupun pria itu telah merasakan hawa membunuh di belakangnya, tetap saja karena kecepatan yang dimiliki Sangwoo pun lekas mencekik leher dari pria itu. Begitupun di sisi para klonnya, mereka telah berhasil mengunci pergerakan dari penjaga yang lainnya. Tanpa basa-basi, Wojin pun bertanya di mana lokasi Kan Junmo. Namun pria itu tak dapat berbicara akibat Sangwoo yang mencekik lehernya begitu sangat kuat. Dan lagi-lagi Sangwoo yang sudah begitu sangat kesal, ia pun mencekiknya lebih kencang lagi dan bertanya mengenai lokasi Kan Junmo berada karena ia dicekik begitu sangat kuat. Ia pun kini mulai tak bernafas. Melihat pria itu akan mulai kehilangan kesadaran, akhirnya Kim Ah-yeon pun lekas meminta Sangwoo untuk berhenti. Di mana saat itu ia tahu lokasi Kan Junmo berada. Namun karena Sangwoo masih saja mencekiknya, Kim Ah-yeon lagi-lagi menyuruhnya untuk segera berhenti. Dan jika tidak, pria itu benar akan terbunuh. Mendengar perkataan Kim Ah-yeon, akhirnya Sangwoo pun menghentikannya dan memerintahkan klonnya untuk mengikat mereka berdua. Singkatnya, ketika Sangwoo telah mengikat penjaga itu, ia pun bertanya kepada Kim Ah-yeon di mana letak Kan Junmo berada. Dan Kim Ah-yeon menjawab jika para brengsek itu telah membawanya ke gudang dan beberapa dari mereka bahkan telah menjaga tempat itu. Melihat gudang itu tepat di hadapannya, karena sudah tak mampu memendung amarahnya, tanpa berpikir panjang, ia berjalan ke gudang itu dan meminta Kim Ah-yeon untuk tetap di sini. Di mana saat ini dia akan ke sana dan tidak akan lama. Setelah berkata hal demikian, kini kita berpindah di dalam gudang, tempat lokasi Kan Junmo berada. Di mana saat itu Chon Seon terus memanggilnya, sehingga membuat Kan Junmo kini mulai tersadar. Melihat Kan Junmo terbangun dari pingsannya, Chon Seon pun kini tertawa. Menurutnya, melihat kondisimu sekarang, kamu terlihat sangat memalukan. Tapi sejujurnya ada banyak Gui lain. Namun mengapa kalian membuat masalah dengan kami? Jika dipikir-pikir lagi, memang tidak banyak dari Gui lain yang mengurus hunting ground. Dan Kan Junmo yang mendengar itu, ia tidak menanggapinya sama sekali. Melihat tingkah Kan Junmo dan cukup mulai bosan saat itu, Chon Seon lekas bertanya kepada rekannya, kira-kira kapan Jeon Sanwoo akan datang? Mendengar pertanyaan itu, menurut rekannya, saat ini pria itu sedang pergi. Jadi kurasa kita harus menunggu beberapa jam lagi. Namun di tengah mereka saling mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara tepat di pintu gudang tersebut, sehingga Chon Seon meminta rekan lainnya untuk segera memeriksanya. Mendengar perintah atasannya, kedua dari mereka kini mulai berjalan mendekati pintu tersebut. Kendati demikian, belum sempat mengeceknya, kunci gagang dari pintu gudang kini mulai memutar dan langsung rusak seketika. Dan ketika pintunya sudah tidak terkunci lagi, seseorang pun memasuki gudang tersebut. Dan itu, dia tidak lain Sangwoo dengan tatapan ingin membunuh. Sangwoo bertanya kepada mereka, apa benar kalian dari Guild Silver Moon? Kendati demikian, bukannya menanggapi perkataan Sangwoo, Chon Seon pun berkata kepada rekannya, mengira mereka harus butuh beberapa jam untuk menunggunya. Melihat tatapan Chon Seon, rekannya pun tak menduga akan hal ini. Dirinya tidak mengerti mengapa pria itu bisa di sini secepat itu. Dan kudengar ada orang lain yang memakai topeng bersamanya. Namun melihat pria itu datang ke sini sendiri, sepertinya biar kami yang menyelesaikannya. Mendengar perkataan itu, sambil menghalakan nafas, Chon Seon pun menanggapi untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Namun meminta mereka agar tidak membunuhnya. Setelah berkata hal demikian, kini Sangwoo pun telah dikepung oleh rekan Chon Seon. Melihat itu, Kan Junmo cukup khawatir kepada Sangwoo. Dan ketika ia meminta Sangwoo untuk segera pergi, tiba-tiba cairan merah kini keluar dari mulutnya. Di sisi Sangwoo, melihat Kan Junmo tidak baik-baik saja, membuat Sangwoo begitu sangat kesal. Dan karena saking kesalnya,
Urat-urat di wajahnya kini bermunculan. Di mana saat itu, Sang Wo bersumpah dirinya akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Kang Junmo. Namun, merasakan pergerakan di sampingnya, Sang Wo pun lekas berbalik menatapnya. Dan ketika pria itu kini menyerang Sang Wo dengan sangat cepat, Sang Wo menahan serangan itu dengan sikunya. Dan ketika stik bisbol lepas di lengannya, Sang Wo pun menarik lengannya dan sangat kuat, kini mematahkan lengan pria itu dengan sikunya. Merasakan tangannya telah patah, ya tentu saja membuat pria itu berteriak merintih kesakitan. Namun, Sang Wo menyadari rekan pria itu kini datang mulai menyerang. Kendati demikian, dengan sangat mudah Sang Wo mengunci pergerakan pria bertubuh besar itu, lalu mematahkan lengannya kembali. Tapi entah apa yang terjadi dengan sisa rekan-rekannya. Kita bisa melihat pria pelontos yang memandang remeh Wojin tadi kini mulai begitu sangat panik. Rintihan suara rekannya yang bergema di dalam gudang itu kini membuatnya begitu sangat ketakutan. Namun ketika Sang Wo telah menghabisi sebagian orang dan kini mulai mendekati mangsa lainnya, tiba-tiba saja Chon Xion mencoba mengajaknya untuk berbicara. Tapi Sang Wo pun mencoba untuk tidak menanggapinya dan ingin segera menyelesaikan ini secepatnya. Dan saat itu pula Chon Xion memintanya untuk berhenti dan mengajaknya untuk berdiskusi agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa adanya kekerasan. Mendengar itu membuat Sang Wo cukup penasaran, di mana saat itu pula Sang Wo mencoba mendengar apa yang Chon Xion ingin katakan. Melihat Sang Wo cukup tertarik dengan perkataannya, Chon Xion pun menjelaskan kepadanya di mana dia cuma ingin memberitahu ini untuk berjaga-jaga. Jika kamu memberitahu kami di mana kau menyembunyikan kristal itu, kami akan membiarkan kalian berdua untuk pergi. Walaupun begitu, menurut Sang Wo, tawaran itu tidak berguna buatnya. Aku juga telah mematahkan lengan rekan-rekanmu, dan tentu saja ini tidak akan berakhir dengan damai. Mendengar jawaban arogan itu, sambil mengamati informasi milik Sang Wo, Chon Xion berkata, dirinya menemukan sesuatu saat mencari di kantor kalian. Dan di sana kami mendapatkan dokumen tentangmu. Dan kuakui, kau itu kuat. Dilihat dari kau yang mengalahkan Hunter bertingkat C kelas kami, sepertinya kau berada di tingkatan B kelas. Dan statmu juga cukup bagus. Dengan ini, ku yakin kau bisa mengalahkan sebagian besar Hunter di bidang ini. Akan tetapi, skillmu cloning, Kang. Hahaha. Ternyata ada orang yang seperti kamu, Awaken, tapi memiliki skill yang ampas. Dan karena itulah kau sangat fokus pada stat layaknya orang idiot. Tidak ada yang bisa kau lakukan dengan benar kecuali menyerang, kan? Dan ku yakin mereka yang memakai masker yang telah mengikutimu, mereka juga memiliki skill yang ampas. Dan tentu saja aku paham orang-orang seperti kalian kini menjadi satu kelompok. Dan di sisi yang lain, setelah mendengar perkataan dari Chon Xion, dengan telepati, Sang Wo pun meminta untuk seluruh klonnya memasuki ruangan tersebut. Setelah berkata hal demikian, ketika para klon kini memasuki gudang itu juga, Sang Wo pun berkata kepada Chon Xion, ya baiklah, jika begitu kau bisa mengujinya. Dan lihat sendiri apa mereka itu ampas atau sebaliknya. Melihat para rekan Sang Wo kini berdatangan, alias para klon Sang Wo, sehingga membuat rekan-rekan Chon Xion mulai begitu sangat panik. Pria pelontos itu pun menduga jika sepertinya orang-orang kita di luar kemungkinan sudah dikalahkan semua. Dan Chon Xion pun membenarkannya. Menurutnya, ia sudah menduga akan terjadinya hal ini. Sambil berdiri, Chon Xion berkata kepada Sang Wo, setidaknya kalian adalah pengecelian. Aku tidak suka mengalahkan satu orang beramaian. Mendengar kepercayaan diri itu, Sang Wo pun ingin melihat sehebat apa skill Chon Xion itu. Dengan jawaban tersebut, Chon Xion pun tersenyum menyeringai, lalu mengaktifkan skillnya di saat itu juga. Dan ketika Chon Xion mengaktifkan skillnya, tiba-tiba saja tubuhnya kini menghilang. Di sisi pria pelontos, melihat Chon Xion menggunakan skillnya, ia pun berpikir, skill milik Hyung Nim itu tidak lain skill Awaken bernama skill Steel.
sebuah skill terbaik yang bahkan tidak dapat dideteksi dengan skill pendeteksi milik hunter tingkat tinggi. Setelah berkata hal demikian, di sisi Chon Seon yang saat ini sedang bergerak memutari Sangwoo, ia pun berkata, "Apa kau merasakan tekanannya? Rasakanlah, rasakan alirannya. Menurutmu, apa ini semua omong kosong? Ini semua menghilangkan jejakku. Apa kau pernah menghadapi hunter yang seperti ini? Hehehe, sebaiknya kau bersiap." Namun, di tengah Chon Seon berkata hal demikian, walaupun Chon Seon memiliki skill yang mampu menghilangkan keberadaannya, namun bagi Sangwoo dan para klonnya, itu semua hal yang sia-sia, di mana saat ini keberadaannya telah disadari dari awal. Walaupun begitu, Sangwoo hanya terdiam, tidak menanggapi bacotan dari Chon Seon. Singkatnya, ketika Chon Seon sudah cukup puas dengan bacotannya, ia pun kini akan memulai aksinya. Dan ketika Chon Seon bergerak mengarah Sangwoo dengan sangat cepat, sambil mengelakkan nafasnya, dengan sangat mudah, Sangwoo berbalik menatapnya dengan tatapan membunuh, di mana saat itu pula seluruh para klonnya bergerak cepat menahan pergerakan Chon Seon. Dengan sangat mudahnya, melihat skillnya dapat dihalau dengan mudah, Chon Seon pun nampak sangat terkejut dengan kejadian yang sangat cepat itu. Namun, ketika Chon Seon mengamati wajah psikopat milik para klon Sangwoo yang sedari tadi melihatnya, di saat itu pula keringat mulai bercucuran, wajahnya berkerut, matanya terbelalak, bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi saat ini? Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.